Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo brosis, om, tante, dan om opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Saya Max. Nah, kali ini kita sudah selesai detailing dan nano ceramic coating di mobil yang ada di depan saya ini, yaitu mobil Audi A4 tahun 2014. Jadi model ini tuh ada dari tahun 2013 sampai 2016 ya, sebelum keluar lagi yang facelift terbaru. Harganya sudah cukup terjangkau dibanding dengan beli yang baru, tapi konon katanya perawatannya yang cukup mahal untuk Audi ini ya, karena mungkin karena pabriknya nggak ada di sini, jadi barang-barangnya semua harus import dari Jerman langsung, dari Eropa ya. Tapi dari segi kenyamanan, mobil ini katanya lebih nyaman dibanding dengan kompetitornya. Ini setara dengan W204 atau F30 ya. Nah, kemarin kita juga sudah sempet test drive-nya. Emang rasanya tuh berbeda. Dia lebih enak. Kalau Mercy, dia tuh ibaratnya tuh dia di tengah-tengah antara kompetitornya. Kerennya dapat, empuknya juga dapat, nyamannya juga dapat. Audi A4. Cuman katanya mobil ini banyak beberapa ada masalah, seperti sering overheat karena mungkin cuaca di Indonesia cukup panas. Kalau di Eropa itu kan dingin. Kemudian plafonnya juga sering turun ya, pasti turun katanya. Ini sudah pernah dibenerin juga. Kemudian bagian radiator tadi saya udah bilang ya, overheat itu, sama apa lagi ya, mungkin transmisi ya, transmisinya. Nah, transmisinya juga kalau kurang perawatan itu sering kena, kata anak-anak yang forum ya, anak-anak forum yang megang mobil Audi A4 ini. Oke, kita lihat dari bagian depan ya. Mobil ini modelnya timeless banget. Jadi kalau kita bilang ini mobil tahun 2021 juga orang percaya ya, apalagi yang nggak pernah ngikutin trennya Audi. Dilihat grill di depan ini sudah nyatu sampai ke bumper. Kalau kita lihat gini kayak mobilnya Iron Man ya. Logonya Audi. Nah, ini lampunya. Lampunya sudah ada DRL-nya warna putih di sini. Terus ada proyektor, ini sudah HID. Lampu sennya masih halogen tapi ya, di bagian ujung itu lampu sennya. Kemudian ada fog lamp, fog lampnya juga masih halogen biasa. Ini washernya ya, tapi kayaknya buat di Indonesia nggak berfungsi. Ada sensor parkir 4 buah. Dan ini warna putih ini keren banget ya, dibanding warna lainnya. Kayaknya warna putih ini lebih mantap, lebih enak dilihat, clean, dan mewahnya juga dapet. Nah, ini dia bagian sampingnya, bagian velgnya. Velgnya ini masih standar, warna silver ya, dengan jaringnya banyak. Ada logo Audi di tengahnya. Ring 17, bannya memakai ban Michelin, sudah ganti nih kayaknya, 225/50. Oke, nanti kita lihat bagian belakangnya juga. Lampu sennya ini aslinya warna putih, dicat warna hitam biar kelihatan lebih sporty. Ada lampu sennya juga di sini, lampu sen LED. Ada list chrome yang memutar sampai ke bagian belakang di jendelanya. Dari samping ini modelnya timeless banget. Kemudian di bagian belakang, bannya juga menggunakan ring 17 225/50, jadi lebarnya sama ya. Dan untuk pengeremannya bagian depan dan bagian belakang sudah menggunakan cakram, mantap. Ini dia bagian sampingnya, modelnya timeless banget. Sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakangnya ya, modelnya mirip-mirip seperti yang sebelumnya tahun 2013 bawah dan sampai yang tahun 2021 yang faceliftnya. Dia benar-benar modelnya tuh timeless, hampir nggak kelihatan berbedanya ya kalau kita nggak ngikutin modelnya Audi.
Oke, ini lagi dicek-cekin sama masnya. Habis kita full detailing dan kita nano ceramic coating, tinggal diambil oleh customernya. Kita lagi finishing. Logo-logonya dicopot-copot semua ya. Jadi tinggal logo Audi-nya aja biar kelihatan keren. Biar dikira A6 kali ya. Oke. Di bagian atasnya nggak ada sirip-siripan hiu, nggak ada antena. Ini kacanya ada defogger ya. Ada lampu rem LED-nya juga. Kemudian ini lampu belakangnya sudah LED semua ya, kecuali lampu mundurnya masih menggunakan halogen. Oke, ciri khasnya LED ya, LED-nya begini dia, keren. Terus ada sensor parkir 4 buah dan ada knalpot sebelah kiri yang keluarnya 2. Oke, tapi mobil ini belum ada kamera mundur sayangnya, jadi cuma sensor parkir aja. Bagasinya, buka bagasinya dari sini bisa, dari depan juga bisa ya. Nah, bagasinya cukup luas banget. Ini bisa masuk berapa koper besar ya? 3 kayaknya ya, 3 koper besar. Dan ban serepnya ada di bagian bawah. Itu dia, ban serepnya kaleng ya. Di sebelah sini ada buat naruh barang juga tuh. Kemudian nggak ada subwoofer ya, masih standar. Ini juga bisa buat naruh barang. Dan dia belum otomatis. Oke. Kita ke bagian mesin. Ini kita di bagian mesinnya. Ini Audi A4 yang 1.8 1800 cc 4 silinder, ada bacanya TFSI ya. Dia mempunyai tenaga di 170 horsepower dengan torsi maksimalnya di 320 Nm. Dia multitronic, penggerak roda depan, 7 speed sequential. Di atasnya sudah ada peredam mesinnya dan dia sudah menggunakan hidrolik tapi cuma satu aja ya. Sebelah kirinya nggak ada. Dan rangka-rangkanya juga sudah dicat sesuai dengan warna bodinya. Oke, ini dia bagian kuncinya. Ada lock, ada unlock, bisa buka bagasi juga ya. Jadi buka bagasinya ada 3 cara, dari dalam, dari sini, dan dari belakang langsung. Oke, dia belum keyless, nanti kita lihat nyalainnya ya. Kalau kita nutup, spionnya juga nutup. Kalau kita buka, dia juga spionnya udah buka otomatis. Oke, ini dia bagian door trimnya. Door trimnya ini sudah soft touch ya, soft touch semua. Ini aslinya warna silver, cuman dikasih karbon Kevlar ya, warna kayak kum-kuruman gitu. Buka pintunya, ini ada buat lock dan unlock lagi. Pintu-pintunya, jendelanya semuanya sudah auto ya. Ini buat kunci jendela, buka jendela. Ini buat setelan spion. Nah, itu dia buat buka bagasi lagi. Oke, ada card holder, ada speaker, ada tweeter juga. Ini dia bagian dalamnya, keren banget ya. Sudah banyak lapisan karbonnya. Nih aslinya warnanya kayak silver gelap gitu, dikasih lapisan karbon jadi kelihatan lebih sporty. Kemudian kursinya sudah dilapis kulit dan sudah ada electric seatnya ya, kiri kanan, tapi belum ada memory seatnya. Ini buat buka kap depan. Nah, ini dia ciri khas mobil Eropa. Lampunya ada di sebelah kanan ini nih, tinggal diputer-puter aja nih. Ini part karbonnya, ini AC-nya, ini setirnya. Wih, keren. Setirnya sudah dikasih variasi ya. Setirnya Audi ini panjang buat teleskopiknya, jadi bisa setel sesuai dengan kebutuhan kita, karena mobil orang Eropa tuh kan tinggi-tinggi ya. Oke, sebelum kita bahas bagian speedo dan setirnya, kita nyalakan dulu mesinnya. Sekarang kita akan start engine ya. Kuncinya tadi seperti ini, dia belum keyless, jadi nyalainnya tuh masukin kuncinya ke dalam lubang ini. Kemudian kita injek rem dan kita tekan kuncinya. Nah, dia nyala. Terus di speedometernya ada muncul ya, pengecekan sistemnya itu, lampu misalnya. Jadi ini mobil benar-benar full elektrik dan komuterisasi ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita misalnya ganti lampu, ganti tambah audio atau dianeh-anehin, nanti elektriknya bisa error dan itu bikin masalah mobilnya. Oke, terus ini speedometernya. Di bagian sebelah kiri ini ada suhu mesin ya, indikator suhu mesin, ada RPM, ada kilometer sebelah kanan, dan ada indikator bensin sebelah ujung kanan. Kemudian di bagian tengah ada MID, ada jam, ada tanggal, ada kilometer, sudah 68.000 ya.
sudah lumayan karena dipakai terus. Kalau mobil Eropa katanya kalau nggak dipakai sering-sering bisa rusak, malah muncul banyak error. Terus ada pengatur suhu ya, suhu di udara luar. Kemudian kalau Eropa ini dia bagian kiri ini buat lampu sen ya. Biasanya kita nih buat wiper kalau di mobil Jepang ya. Kalau dia wipernya di sebelah kanan kebalik. Sedangkan kalau lampunya itu dia ada di bagian situ tuh, kanan. Oke, ini setirnya sudah, airbagnya ada di sini, ada di pilar juga, di pilar tengah. Ini juga ada, dan satu lagi di dashboard. Oke, ini dia setirnya. Ini buat setelan MID sini ya. MID di sini di bagian tengah setir, speedometer maksudnya. Ada telepon ya, gitu aja. Ini buat multimedia sebelah kanan, ada navigasinya juga ternyata. Oke, sekarang kita nyalakan AC-nya dulu, cukup panas ini dalam. Jadi nyalakan AC-nya itu dari sini nih. Nah, dia sudah dual zone AC depannya ya. Ada indikator suhunya juga, warnanya keren, nyala buat dingin dan panasnya. Ada defoggernya nih ya, yang belakang buat pengaturan arah angin, buat matiin AC-nya, bisa auto juga kiri kanan. Dan ini buat audionya, setelan audionya. Ini keren sih, part karbonnya nih yang bikin dia kelihatan elegan ya. Dan ini benar-benar presisi, nggak ada bunyi-bunyi ya, mobil Eropa. Nah, ini dia buat multimedianya. Kalau kita nyalakan, kita lihat dia ada radio. Waduh. So sistemnya mantap ya. Oke. Tapi sayangnya belum ada kamera mundur nih. Jadi cuma main sensor aja. Tuh, di sensornya seperti ini kalau kita mundur. Oke, ini ada tempat penyimpanan. Ada power outlet ya. Buat ngecas HP bisa di situ. Ada elektrik, rem tangannya sudah elektrik, brake hold. Oke. Kemudian ada indikator giginya PRNDS. Oke. Ini bentuk transmisinya ya. Posisinya enak, keren. Sensor parking. Drive select. Berarti ini mungkin bisa dinamik, comfort, auto. Wah. Tuh ya, kita ke comfort aja. Terus ada buat taruh minum-minuman. Oke, armrest, ada power outlet juga. Ini buat hazardnya di sini ya. Kemudian buat taruh nyimpen barangnya ada kuncinya. Sudah soft opening tentunya. Wow, oke, ada fabriknya. Itu door trim sebelah kiri. Ini kursinya sudah lapis kulit. Ini buat lampu bagian tengahnya ya, ada lampu-lampu gitu, tekan-tekan aja. Ada sun visor, ada lampunya juga. Di supir apakah ada? Oke, ada card holder juga ya. Sip, ada sun visor juga. Ya, dari secara setir sudah bisa teleskopik juga, dan tilt tadi saya bilang kalau bagian teleskopiknya ini cukup panjang nih. Jadi buat, wow, panjang banget lihat tuh. Karena orang Eropa kan tinggi-tinggi ya, dan dia bisa tilt juga. Oke. Dan ini posisi pegangannya enak banget sih. Pokoknya mengendarai Audi ini beda lah dengan Mercy dan BMW. Dia tuh di tengah-tengahnya, nyamannya dapet, shocknya juga empuk. Cuman katanya emang biaya perawatannya yang cukup mahal, karena mungkin unitnya jarang dan showroomnya nggak terlalu banyak ya. Kayaknya kemarin ada yang ganti radiatornya, saya dengar-dengar 9 juta radiatornya. Untung belum overhead. Terus plafonnya ini ya sekitar 1,5 juta lah kalau sering turun ya. Ini plafonnya sering turun, ini udah pernah turun. Dan hati-hati buat transmisinya. Kalau kena, ciri-cirinya itu dia jeduk ya. Jadi perpindahan gigi satu dan gigi keduanya itu lompat. Nah, itu sudah mulai kena. Cepet-cepet dikuras dulu deh. Baru nanti kita lihat ke mananya. Biasanya sih kalau udah mobil Eropa tuh lompat harus dikuras dulu biar dia mungkin nggak pernah ganti oli ini, jadi harus rutin lah ganti oli maticnya.
Oke, sekarang kita ke row kedua yang katanya dia lebih luas dibanding dengan kompetitornya. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Untuk door trimnya masih sama seperti di depan, sudah soft touch semua. Ini aslinya silver kegelap-gelapan gitu ya, dikasih lapis karbon jadi kelihatan lebih keren dan sporty. Ininya kayak warna chrome. Ada speaker 2 buah di atas bawah, ada card holder, dan pintu jendelanya ini sudah otomatis semuanya, naik turun ya, auto dia. Oke, ini dia bagian dalamnya. Katanya sih lebih luas ya dibanding kompetitornya, tapi saya lihat ya mirip-mirip lah, nggak terlalu besar juga. Sudah kulit juga, ada tempat naruh barang, ada AC yang ikut dari depan kayaknya ya. Tapi ada indikator buat suhunya juga nih ternyata. Ini buat nutup, oh iya, buat nutup udaranya ini. Kemudian ada power outlet di bawahnya. Itu dia power outlet. Ya, posisi kakinya cukup, masih ada sejengkal lah posisi orang Asia mengendara. Buat headroomnya juga lumayan tinggi. Ada lampu di sini, dan belum ada isofix ya ternyata. Ada headrest 3 buah, dan ini armrestnya bisa diturunin, dan ada tempat minumnya kayak gini bagian sini. Ditekan aja sih harusnya tuh. Oke, posisi duduknya cukup empuk ya, cukup nyaman. Tapi kalau Audi A4 ini kayaknya lebih enak kalau kita mengendarai langsung ya. Lebih asik. Oke, ini penampakan bagian depan dari baris kedua. Keren ya, mantap. Sekianlah review singkat saya di mobil Audi A4 yang 1.8 tahun 2014. Ya, ini samalah sampai yang tahun 2016 sebelum yang facelift modelnya ya. Nah, ini mobilnya lagi nyala, kelihatan lampu DRL-nya ya. Yang bikin ciri khas kerennya Audi itu ada lampu DRL-nya seperti ini nih. Dan kinclongnya bisa dilihat, warna putihnya mantep banget. Oke, habis kita lapis dengan nanoceramik coating juga. Nah, bagi kalian yang mau nanya-nanya tentang paint protection, full detailing, dan poles-poles, atau mau repair-repair, bisa langsung kontak saya, nomornya ada di bagian deskripsi. Yang mau konsultasi juga bisa ya, tanya-tanya dulu aja. Oke, coba kita lihat ke bagian belakangnya. Modelnya timeless ya. Dari sampingnya tuh dia lampu belakangnya. Keren sih mobilnya. Harganya juga, harga secondnya saya cek ada yang jual 250-an, ada yang jual 275, tergantung kondisi sih. Mungkin ada juga yang jual di bawah 250 juga. Untuk tahun 2013-nya ya, dengan model yang sudah seperti ini. Oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.